Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simpai Supran di channel yang sama, channel Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini kita akan bahas terkait masalah peraturan pertandingan atau peraturan perwasitan di karate yang terbaru ya, terkait masalah pasal 6 ya, dengan urutan seperti tingkatan poin, kemudian kriteria poin itu seperti apa, dan target sasaran itu kemana saja. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan disimak sampai selesai supaya menjadi pengetahuan tambahan ya, sehingga menjadi referensi kita bersama, baik itu untuk para pelatih, kemudian untuk adik-adik atlet pun ya. Jadi ketika melakukan serangan ataupun untuk melancarkan teknik-teknik yang sudah diajarkan di dojo, sehingga itu bisa menjadi lebih terarah ketika kita sudah mengetahui aturan bagaimana kemudian poin itu diberikan, kemudian sasaran yang mana yang mesti kita target. Oke, langsung saja kita bahas untuk peraturan pertandingan komite, di mana yang kita bahas untuk kali ini adalah terkait pasal 6 ya. Pasal 6 di poin pertama itu kita ada untuk tingkatan poin. Tingkatan poin di dalam pertandingan itu ada yuko, kemudian ada wazari, dan selanjutnya ada ippon. Nah, kita bahas secara detail. Yang pertama, untuk yuko sendiri, semua bentuk serangan yang seperti yakusuki, kisame, ataupun oisuke chudan itu menghasilkan poin yuko ya. Yuko itu satu poin ya, satu poin yang dilancarkan ke area 7 area yang dibolehkan. Untuk 7 area sasaran yang menjadi target itu akan kita bahas nanti di berikutnya. Simak sampai selesai. Kemudian ada wazari ya. Wazari ini tendangan ya, tendangan serangan kaki yang mengarah ke chudan ya, mengarah ke bagian tengah tubuh ya, artinya ke badan ya. Intinya kalau serangan kaki ke chudan itu adalah poinnya wazari, 2 poin. Selanjutnya untuk poin ippon ya, 3 poin langsung. Ini didapatkan dari serangan kaki arah jodan ya. Semua bentuk serangan kaki yang mengarah ke jodan dari sini ke atas ya, jodan itu menghasilkan 3 poin, yaitu ippon tadi. Selanjutnya ippon ini bisa didapatkan dari serangan semua bentuk serangan ketika posisi lawan itu dibanting ataupun jatuh dengan sendirinya tapi dalam keadaan torso. Torso sendiri detail penjelasannya itu sampai lawan itu tidak bisa bertumpu pada satu kaki ya. Nah, itu makna dari torso ya. Jadi ketika lawan ini jatuh sendiri ataupun kita banting ya, lalu kita melakukan serangan, entah itu pukulan maupun tendangan yang dimana mengenai sasaran yang diperbolehkan, maka itu juga menghasilkan nilai ippon ya. Itu terkait masalah tingkatan poin yang bisa didapati untuk di pertandingan komite. Selanjutnya untuk pasal 6 yang poin kedua ya, yang tentang kriteria poin ya. Kriteria poin ini harus terpenuhi semuanya sehingga untuk bisa mendapatkan penilaian, sehingga juri bisa memberikan bendera ya, sebagai tanda bahwa ada poinnya. 6 kriteria ini harus betul-betul terpenuhi ya, harus betul-betul terpenuhi untuk bisa mendapatkan poin. Kadang orang awam ataupun seringkali yang sering protes ataupun sering bingung begitu ya, sering bingung bahwa tadi
saya ngenakan kok, tendangan saya ngenakan, pukulan saya telak. Nah, jadi tidak mesti terkait masalah kena itu saja ya, mengenai sasaran saja, namun ada 6 kriteria yang wajib dipenuhi untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan komite. Apa saja itu? Yang pertama adalah bentuk yang baik. Bentuk yang baik ini adalah teknik yang memang secara basic, secara dasarnya itu benar ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sikap yang sportif. Jadi para karateka ini harus melakukan serangan itu dengan sikap sportif, tidak boleh dengan niat mencederai lawannya, ya. Karena di sini kembali lagi karate sendiri sekarang yang untuk khusus di naungan Forky ataupun berafiliasi ke WKF itu adalah sport ya, tidak sampai melukai lawan. Kemudian yang ketiga ditampilkan dengan penuh semangat ya, ditampilkan dengan penuh semangat, kemudian spirit yang teguh ya. Jadi banyak sekali yang terjadi mengenai sasaran dengan bentuk yang benar namun masih lemah ya. Nah, itu kenapa atlet ini dituntut untuk mempunyai fisik yang kuat ya, fisik yang kuat, sehingga nanti saat melakukan serangan itu dilakukan dengan penuh semangat ya. Tips dari saya sendiri bahwa setidaknya semangat itu bisa kita lihat juga secara sepintas ya, secara sepintas dari bagaimana atlet ini saat melakukan serangan itu dengan kiai yang penuh semangat begitu. Nah, itu kenapa di setiap kali momen latihan ataupun saat penyampaian materi di tempat latihan, atlet-atlet kita ini kiai. Jadi bukan sembarang teriak-teriaknya saja ya. Nah, jadi kiai ini ada maknanya juga ya. Kemudian itu juga bisa menjadi secara penyampaian secara tidak langsung bahwa semangatnya itu masih ada ya. Jadi itu kenapa untuk memenuhi poin ketiga, kriteria ketiga untuk bisa mendapatkan poin ya, poin dalam pertandingan komite, yaitu ditampilkan dengan penuh semangat dan spirit yang teguh. Selanjutnya yang keempat ya, jadi dilakukan dengan di waktu yang tepat, timing ya. Waktu yang tepat seperti saat kita memblocking serangan lawan ya. Jadi begitu ada reaksi dari lawan kita pas masuk itu juga bagian dari kriteria poin. Ataupun lawan terjatuh saat kita banting ataupun jatuh dengan sendirinya, itu harus segera disusul dengan serangan. Jadi itu waktu yang tepat. Jadi kalau lawan jatuh misalnya kemudian terlalu lama kemudian baru kita melakukan serangan, itu tidak poin ya. Itu tidak poin. Jadi harus segera. Ataupun kita seperti melakukan pancingan atau gangguan dengan asibari ya, disusul dengan serangan, itu baru bisa dimasukkan kriteria poin ya. Waktu yang tepat. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah kewaspadaan ya, kewaspadaan atau zanshin ya kalau di bahasa karatenya. Jadi atlet itu setiap kali melakukan serangan harus tetap waspada juga. Itu kenapa atlet tidak boleh membuang muka ya saat melakukan serangan, misalnya seringkali ataupun tiba-tiba setelah melakukan serangan kemudian dengan segera berputar, itu zanshinnya itu hilang. Kewaspadaan, tidak waspada jadinya. Ini yang paling sering dilalaikan oleh para atlet kita ya, bahwa waspada zanshin ini sangat perlu, karena kita sendiri di tatami itu ya tidak tahu bagaimana posisi emosional dari lawan kita ketika kita hanya santai tanpa ada kewaspadaan. Tiba-tiba misal lawannya emosi ataupun tidak sedang mengontrol serangan, kemudian kita sampai diserang cedera, itu merugikan kita, itu merugikan diri kita sendiri juga. Itu kenapa makanya dalam kriteria untuk bisa mendapatkan poin itu adalah zanshin, kemudian yang bisa kita ucapkan kalau di Indonesia ini adalah kewaspadaan ya. Dan terakhir yang keenam,
untuk kriteria poinnya itu adalah jarak yang benar. Nah, itu kenapa di setiap video-video latihan yang saya buat juga seringkali itu yang paling kita tekankan terkait jarak ya, entah itu jarak aman, kemudian jarak tembak. Itu penting sekali ya, karena posisi dalam untuk bisa kriteria poin yang pertama, bentuk yang benar tadi itu adalah dengan jarak yang benar ya, dengan jarak yang benar. Tidak mungkin bentuk Gyakusuke-nya itu pas kalau misal Gyakusuke sekarang ini lekukan tangan ini masih bengkok misalnya, karena ini belum jarak yang benar ya, jadi otomatis bentuknya pun tidak baik gitu kan, tekniknya itu pun belum sempurna begitu. Jadi ketika Gyakusuke full ya, ketika Gyakusuke full, nah bentuk yang baik otomatis akan terpenuhi jarak yang benar tadi. 6 kriteria poin ini wajib terpenuhi untuk bisa mendapatkan poin begitu. Jadi atlet harus paham betul itu. Kemudian pelatih pun harus bisa menyampaikan hal yang demikian sehingga atletnya itu menjadi paham ya. Pelatih harus paham tentang 6 kriteria poin ini dan terus disampaikan kepada para atlet sehingga ini menjadi bagian sinkron ya antara peraturan perwasitan, kemudian pelatih tahu, kemudian pelatih menyampaikan kepada para atletnya sehingga program dalam latihan itu bisa betul-betul terarahkan ya, bisa betul-betul terarah sehingga atlet-atlet kita ini mudah-mudahan bisa sama-sama berkembang ya. Selanjutnya mungkin yang perlu kita bahas di pasal 6 ini yang dimana di urutan ke-6 di pasal 6 ini ada terkait masalah target ya, target atau sasaran serangan ya. Untuk target sasaran serangan di peraturan pertandingan sendiri ada 7 ya, ada 7 target sasaran yang bisa menghasilkan poin. Di antaranya yang pertama adalah kepala. Seluruh area kepala ini merupakan target yang boleh diserang, namun ada ketentuan bahwa tidak boleh ada kontak yang berlebihan. Terlebih untuk yang kadet ke bawah ya. Kadet ke bawah ini terutama pemula, pra-pemula, apalagi usia dini ya. Di sini sangat dilarang untuk menyentuh secara langsung ya, menyentuh secara langsung. Sebagaimana bagus pun teknik itu, ketika menyentuh untuk yang masih kategori usia dini, pra-pemula sampai pemula itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi wasit pun berhak menganulir poin itu ketika betul-betul nyata melihat ada sentuhan ke serangan kepala ya, serangan kepala. Nah, jadi ada kalau dia jarak 5 cm ataupun khusus untuk tendangan mungkin karena agak sulit ya. Jadi 10 cm tapi 5 kriteria poin yang tadi saya bahas ada 6 itu yang lainnya terpenuhi, maka itu sudah termasuk. Jadi walaupun jaraknya masih 5-10 cm itu sudah bisa dikatakan poin ya. Jadi bentuk yang baik, kemudian dilakukan dengan sportif, semangat ya, waktu yang tepat serta kewaspadaan, walaupun dengan jarak yang masih belum sampai menyentuh ya. Karena kalau untuk di pemula ke bawah itu termasuk pelanggaran ya, termasuk pelanggaran. Jadi jaraknya itu 5-10 cm saja sudah bisa dikatakan poin ya. Nah, itu kemudian kalau untuk senior sendiri boleh jadi touch ya, skin touch, sentuhan ringan ya, sentuhan ringan, tapi tidak boleh pam, tidak boleh ya. Kalau sentuhan ringan pam ya boleh, itu termasuk poin. Oke. Jadi selanjutnya untuk target poin yang selanjutnya yaitu bagian muka ya. Muka di sini hampir sama dengan kepala tadi ya. Ada jarak-jarak tertentu ataupun yang untuk
senior itu bisa skin touch, sentuhan ringan. Selanjutnya target yang berikutnya yaitu leher. Leher di sini ini juga bagian dari target yang boleh tapi tidak boleh tersentuh. Ya, jadi kalau sudah ada serangan ke sini tidak perlu sampai tersentuh. Kalau sudah tersentuh itu otomatis pelanggaran, ya. Jadi bagian dari jodan ini, jodan ya, dari leher ke atas ini bagian yang tidak boleh dilakukan teknik yang full, ya. Jadi tidak boleh sampai menciderai. Jadi tidak ada poin di sana ketika sampai touch, ya. Kalau skin touch, sentuhan ringan boleh, ya. Selanjutnya yang keempat, untuk target atau sasaran poin sendiri itu ada di perut, ya. Kalau seluruh bentuk serangan yang ke arah perut itu boleh sampai menyentuh, tapi tidak sampai menciderai juga, ya, seperti tendangan yang terlalu berlebihan sehingga tekniknya tidak terkontrol juga tidak boleh, ya, karena kriteria poin tadi kembali ke 6 itu, ya, dilakukan dengan sikap sportif, ya, tidak boleh dengan niat menciderai lawan. Selanjutnya target sasaran yang berikutnya adalah dada, ya. Selanjutnya adalah punggung, ya, bagian punggung ini, ya. Dan terakhir yaitu sisi. Sisi itu seperti di sini, ya, di samping, ya. Ini juga termasuk bagian dari target sasaran yang bisa menghasilkan poin. Tentu kembali lagi yaitu dengan kriteria 6 kriteria tadi harus terpenuhi sehingga kita bisa mendapatkan poin. Jadi itu untuk di video kita kali ini, pembahasan singkat kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akan kita bahas untuk detail peraturan-peraturan pertandingan komite lainnya di video berikutnya. Silahkan teman-teman subscribe, ya. Jadi subscribe sehingga kita tetap bisa update untuk video-video kami berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Share jika dianggap ini penting untuk diketahui bersama. Silahkan untuk jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan kami jawab, ataupun ada request yang harus perlu kita bahas dalam video-video berikutnya bisa tuliskan juga di kolom komentar. Semoga tetap semangat dan sukses selalu, sehat, semoga dimudahkan segala urusan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam karate, os.